Halo teman-temanku, selamat pagi, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, hari ini tanggal 6 Juli 2024, jam 7 pagi ya. Saya membuat video, selalu saya kasih jamnya ya teman-teman, biar jelas kapan terjadinya ya. Presiden Jokowi pada tanggal 5 Juli, teman-teman, kemarin ya, mengunjungi atau mengecek pompanisasi seluruh Indonesia. Jadi pompanisasi ini teman-teman untuk antisipasi musim kemarau panjang. Nah, karena di dunia ini sudah terancam ada 500 juta orang terancam kelaparan. Bayangin aja, 500 juta orang di dunia ini terancam kelaparan karena ada kemarau panjang. Nah, karena Indonesia nggak mau terjadi kekurangan pangan nih, ya. Jadi Presiden Jokowi menyalurkan kurang lebih 170.000 kalau nggak salah ya, saya baca itu. Pokoknya ratusan ribu pompanisasi atau pompa air yang untuk memompa air dari sungai ke daratan atau ke atas, dari bawah ke atas ya. Jadi lahan-lahan, karena saya juga petani teman-teman ya, saya jadi apalah ya, ngerti maksudnya nih ya. Jadi kan seperti gambar yang saya cuplik ini ya teman-teman. Ada sungai nih. Sungai itu kan letaknya kebanyakan di bawah daratan ya, di bagian bawahnya. Nah setelah itu akan naik ke atas. Ya, kalau kita dari sungai kan naik ke atas ke sebuah daratan. Di situ ada tanaman jagung, tanaman palawija ya, tanaman ubi, tanaman macam-macam lah ya, padi juga. Karena kemarau panjang, biasanya ada daerah-daerah nih teman-teman yang biasanya kering di musim kemarau itu biasanya ya, kalau kemarau panjang itu yang panennya biasanya 2 sampai 3 kali itu hanya 1 kali. Itu teman-teman ya. Sementara di dunia saat ini sedang kacau. Ada peperangan, ada kemarau, El Nino dan sebagainya. Jadi negara-negara yang biasanya ekspor makanan atau beras lah contohnya, itu dia ngerem karena produksinya juga berkurang. Dia pentingkan untuk dalam negeri mereka sendiri. Sedangkan Indonesia ada 200 sekian juta orang atau hampir 300 juta orang ya, apa 300 juta penduduk. Mayoritas kan makannya itu beras, ya, mayoritas. Nah, antisipasi awal ini supaya tetap nanam 2 sampai 3 kali. Itu gimana? Nah, itu masalahnya di situ. Makanya jalan tengahnya jalan tengahnya itu harus pompanisasi karena belum semua di Indonesia memiliki bendungan-bendungan besar yang bisa disalurkan ke irigasi menuju ke lahan-lahan pertanian. Baru di zaman Presiden Jokowi itu membangun bendungan kurang lebih 60 bendungan besar. Nih contohnya ini ya teman-teman ya, teman-teman lihat ini kan diambil airnya dari sungai di bawah. Nah di atas itu ya, di atas itu nih teman-teman ya, ini kan daratan tinggi nih. Jadi Pak Jokowi turun ke sini nih, turun ini ya. Nah ke atas ini kan daratan tinggi. Daratan tinggi ini dia nggak akan dapat air kalau kemarau teman-teman. Airnya yang ada ya nggak terlalu banyak di sungai ini nih. Ya, di sungai ini. Akhirnya ditariklah pakai pompa ya, pakai pompa ke atas untuk memberikan air ya supaya hidup tumbuhan. Itu salah satunya teman-teman. Itu yang di daratan tinggi. Ada lagi yang di persawahan juga sama. Nah, saya sudah pernah cerita tentang kemarau itu apa ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, di pertanian tak ada hujan itu, kalau musim rendang atau musim hujan ya dia bisa nanam sampai 2 sampai 3 kali. Musim rendang ya, panen apa namanya 2, normalnya 2 lah sampai 3, ada yang 3 juga. Tapi kalau kemarau itu sama sekali nggak bisa nanam.
ada yang nanam palawija, bahasa Jawanya ya, nanam tumbuh-tumbuhan palawija itu seperti kacang, tadinya beras ya, padi, tanemin. Ada juga yang nggak ditanemin, yang kering kerontang itu ada juga yang nggak ditanemin. Nah, penduduknya biasanya merantau, kemana cari pekerjaan lain untuk membiayai hidupnya. Seperti itu teman-teman, kalau di pertanian tak ada hujan. Ya, ini menurut saya bagus ya. Nah, tapi ini pendapat saya atau saran saya pribadi ya. Ini kan pompanya panjang sekali nih. Ya, pipanya panjang sekali dari sungai ke atas itu kan bisa ratusan meter ya, puluhan meter sampai ratusan meter itu. Nah, itu harus dijaga setiap 24 jam, ada petugas 1 atau 2 orang ya, ya yang jaga, karena ini kan di tengah belantara ya, belantara itu di tengah sawah luas, di tengah kebun luas gitu ya. Ada pompa berapa hektar satu pompa, berapa hektar satu pompa gitu kan. Kita harus jaga, kalau enggak, karena memang di Indonesia itu beda dengan di Jepang teman-teman. Beda ya, kalau di Jepang itu pompa-pompa seperti ini ya, atau keran-keran yang siap minum air minum atau gas-gas di luar rumah nggak dicuri. Kalau di Indonesia pompa di luar rumah ya itu bisa hilang teman, bisa hilang. Ini yang harus dijaga. Ini kan ratusan ribu pompa, hampir 200.000 pompa, nilainya kan gede banget tuh. Kalau di oro-oro ya, kalau di bahasa Jawa itu oro-oro, oro itu di tengah hutan atau di tengah uh, lahan yang luas sekali, yang kalau malam kadang-kadang nggak ada orang gitu ya. Itu harus dijaga atau dibawa pulang. Tapi nggak mungkin ya bawa pulang ya segitu banyak, terus pipanya panjang, tiap hari bongkar pasang. Harus ada lah yang jaga gitu, supaya gantian ya, supaya nggak hilang. Itu teman-teman, itu yang perlu dikondisikan. Ya, di lapangan itu seperti itu, nggak gampang teman-teman. Nah, tapi biasanya ya kearifan lokal itu biasanya gotong royong ya, atau gantian ya, siapa yang jaga pompa gitu. Biasanya sih begitu. Ini kan pompa-pompa gede gitu. Ya, kapasitasnya besar ini untuk menyedot air dengan diameter pipa sebesar itu kalau nggak salah 4 in ya, pipanya gede banget itu kan powernya besar, mahal harganya, kalau nggak dijaga ya pasti hilang gitu. Ya memang di Indonesia masih suka hilang hal begitu teman-teman. Kalau di luar rumah itu bagus ya, untuk menjaga kelangkaan pangan supaya tetap nanam. Jadi kemarau nggak kemarau harus sama. Nah, dengan cara pompanisasi ini. Oke, itu teman-teman reaksi dan opini saya ya tentang pompanisasi. Ya menurut saya bagus nih ya, di seluruh Indonesia loh nih teman-teman ya. Sudah ada berapa ya? Puluhan ribu pompa yang disalurkan. Targetnya ada hampir 200.000 pompa. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.